yang lebih relevan itu kepemimpinan pembelajaran. Nah, kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah ada, nanti dicari kepemimpinan pembelajaran. Ini buku Pak Ibrahim banyak itu yang membahas kepemimpinan pembelajaran. Dan mereka berikut KPK-nya memang kepemimpinan pembelajaran, gitu ya. Nah ini menurut saya kepemimpinan pembelajaran. Jadi yang dibidik adalah hubungannya dengan kompetensi pedagogiknya guru. Ini tergantung kepemimpinan pembelajarannya kepala sekolah. Kepala sekolah yang nggak tahu atau kepemimpinan politik terhadap kepemimpinan pedagogik enggak. Karena kepemimpinan ke politik enggak begitu gitu ya, beda itu gitu kan. Jadi begitu, kepala sekolah itu harus punya tahu, bahkan pernah melaksanakan gitu. Jangan sampai kepala sekolah nggak pernah jadi guru, nggak bisa merasakan kepemimpinan pembelajarannya gitu tuh. Maksudnya itu logiknya begitu. Nah menurut saya batasi lagi, tidak hanya kepemimpinan kepala sekolah begitu, tidak, tapi selesainya pada kita yang bekerja. Tadi bukunya Pak Ibrahim banyak ya, artikel atau pokoknya karyanya beliau. Nah ini kemudian boleh ini untuk menentukan. Nah ini ada berapa variabel ini? Untuk meningkatkan tiga. Ambil meningkatkan kualitas. Jadi gitu ya, kepemimpinan, kemudian pedagogi, kemudian sini apa? Pengaruh yang dipengaruhi. Aku tahu X sama Y. Mutu. Moderat. Aku pengaruh. Ini ke sini ya. Ya, begini ya. Dan begini ya. Nah, atau ini sebagai variabel Y-nya. Ya. Meningkatkan kualitas itu pedagoginya itu Z, kualitasnya Y. Nah, ya, enggak gitu ya. Jadi nanti ditata lagi. Logiknya itu, oh ini kena apa enggak? Itu yang harus ada dirasakan dari logikanya ya. Nah, kalau begitu untuk penguatan harus ada penguat-penguat. Nah, itu ada penguat-penguat. Nih, kemudian ini seperti tadi Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten Tanah Tidung itu yang mau ditonjolkan tadi apa sekedar nama, gitu loh ya? Apa sekedar nama atau apakah itu secara administrasi pemekaran atau apa, nggak peduli kita, gitu ya, nggak peduli. Tetapi yang kita tonjolkan adalah bisa karakteristiknya. Misalnya Tanah Tidung ini sebagai daerah apa? Secara krusial untuk pembelajaran tadi. Apakah masih kalau anak misalnya ya, anak itu nggak mau belajar kalau nggak disebut guru misalnya kayak gitu. Harus gurunya itu harus bisa detail, tahu semua sampai tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, itu pedagogi, gitu ya, itu pedagogi. Nah kayak begitu. Ada juga kalau misalnya kalau di sekolah boarding itu kan begitu, pamongnya guru pamong ya, wali kelas. ada istilah lain gitu, tidak hanya sekedar wali kelas itu. Wali pamong ya, wali pamong itu detail karakteristik siswanya itu bisa ketahui ya gitu. Nah, apakah seperti itu atau ini daerah yang masih ini daerah yang masih terbelakang, misalnya ada kutip saya gitu. Nah ini boleh
justru begitu yang lebih bagus. Tidak harus ini di mana kayak gitu, nanti artikelnya tidak seperti itu. Ya, tidak di SMP Kabupaten Tanah Tidung, karakteristik Tanah Tidungnya itu saja yang di judulnya artikel iya kira-kira Tanah Tidung itu kayak apa? penelitian ISO dengan artikel Iya, berkembangnya itu mungkin apa sudah maju begitu. Ya. Kalau di Jawa Timur saya belum tahu Tanah Tidung mana. Kalimantan. Misalnya, ini kan Kalimantan Utara, mungkin nanti kan menyongsong, oh ada dekatnya IKN misalnya gitu ya. Nah itu kan juga ada misi-misi yang terselubung di situ gitu ya. Kalau misalnya Jawa Timur, kita ngomong Malang, kalau orang kan nggak tahu Malang itu kayak apa. Oh ternyata Malang itu adalah kota di bawah kota provinsi yang pendidikannya relatif maju. Nah kayak gitu karakteristiknya itu yang tersebut gitu loh. Jadi tidak kayak begini, boleh begini tapi nanti di penjelas itu harus ada gitu ya. Bahkan ketika di artikel nggak harus Tanah Tidungnya yang ditonjolkan, tapi karakteristik utama yang ada di situ gitu ya. Oke, terus ya mana Ini latar belakangnya yaitu Kabupaten Tanah Tidung merupakan salah satu daerah yang masih berkembang dalam sektor pendidikan. Oke. Nah ini kalau kuantitatif jangan berangkat dari latar belakang konteksnya. Makanya istilahnya latar belakang dan kalau kualitatif konteks penelitian. Nah kalau latar belakang berangkat dari latar belakang konsep variabel yang diteliti. Gitu. Jangan berangkat dari karakteristik daerahnya karena ditonjolkan ada teorinya. Gitu ya. Anu ya pokoknya sing dunia Ya, gitu. Jadi ngomong apa dong kalau gitu? ya di Kemawah Eh? tak wakil nggak bisa jawab. Nah, kalau boleh teori kepemimpinan atau tentang fenomena kepemimpinan atau pedagoginya, gitu ya. Ini kan yang dibidik kan ini ya, ini atau untuk pendidikan boleh. Ini agar pokoknya di latar belakang itu runtutan ini bisa kena, gitu ya. Secara konsep. Tapi hanya sepintas saja, gitu loh. Jangan terlalu banyak, nanti banyaknya dibagi dua. Gitu. Disebut saja bahwa ini bisa bagus itu karena ini, kan gitu ya. Nah, jadi ini bisa bagus karena ini, yang ini karena ini. Ngomong begitu saja, ada orang yang berpendapat begitu, itu namanya a priori. Gitu ya, gitu. Terus kemudian ini kalau ini menjadi bagus akan berdampak ke sini, misalnya gitu. Nah, kayak gitu runtutan itu. Nah, itu secara teoritik kemudian nah ini peneliti ini akan menguji khusus di daerah Tanah Tidung. Nah, karena daerah Tanah Tidung adalah begini-begini, nah itu di bawah dikuliti ya, soalnya coba. Ya. Nah ini makanya ini kan masih langsung gitu ya, hanya satu paragraf tadi terlalu langsung. Jadi ngomong konsep aja dulu, kemudian kan ngomong gap risetnya ya. Nah, riset gapnya, riset gap nggak boleh itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu disebutkan dulu. Jadi tidak langsung diomongkan 3T itu enggak, itu dibawa saja. Tadi ngomong secara teori itu ini berhubungan ini berhubungan ini kayak gitu. Kemudian, nah ini itu secara di dunia, kemudian di Indonesia, kemudian nah yang diteliti adalah di tadi di daerah Kalimantan Utara. Gitu. Jadi Kalimantan Utara hubungan tersebut masih perlu diteliti. Karena, nah
itu ada alasannya. Jadi tidak jujur, ini terlalu jujur. Nah, atau mungkin ada uraian di bawah sehingga harus dibalik gitu ya, pindah ke atas. Mungkin ini ya Pak. Nah, Mungkin di atas yang itu tadi di bawah. coba Nata, terus coba terus nah ini lebih banyak terus saja oke. Nah ini ya, nah ini yang sebelah ke atas. Jangan ngomong daerah dulu lah pokoknya, yang ada di daerah tangan itu dan seterusnya ini bawakan ya. Oke. Terus saja. Nah ini kan lebih banyak kualitatif ya kayaknya, menceritakan basic di sananya ini. Nah ini yang kurang teoritiknya. Bukan dihilangkan, gimana ya, kata-kata Kalimantannya tadi itu sedapat mungkin jangan terlalu banyak, tapi untuk sekali dua kali bisa saja menyebutnya dan itu di bawah gitu loh, karena itu sudah yang akan kita teliti. Sedangkan yang di atas itu menyampaikan risk gap-nya tadi gitu ya, ada persoalan begini, kemudian kenyataannya begini. Nah itu kan bisa diurai tingkat dunia nasional, baru ngomong di bawah itu Kalimantan itu. Jangan bolak-balik di Kalimantan, jangan banyak tersebut gitu ya, terlalu banyak nanti tersebutnya. Oke, terus ya ini. Nah ini kan bolak-balik tanah tidung tadi kan banyak, berapa kali menyebut tanah tidung tadi ya, Kalimantan dan seterusnya. Jadi teorinya belum ada kayaknya ini. Nah kan sudah di bab 2 kan sudah nulis teori. Nah itu kemudian dibuat satu paragraf ditaruh di atas untuk menjelaskan bahwa ini berhubungan dengan ini untuk meyakinkan pembaca logika teoritik yang kita bangun bahwa ini berhubungan ke ini akan berdampak ke sini gitu. Itu harus ada di bab 1. Tetapi ringkas saja, nggak boleh sampai rinci indikator semua, enggak. Ngomongkan bahwa ini berhubungan dengan ini berhubungan dengan ini ada hubungannya timbal balik dan seterusnya kayak gitu saja. Itu harus ada dinyatakan di latar belakang, gitu ya. Intinya kalau kuantitatif lebih banyak teori, jangan bolak-balik nyebut tanah tidung Kalimantan Utara, enggak ya. Beda dengan kualitatif. Boleh kita mau fenomena dulu yang ada di lapangan, kalau kualitatif boleh. Kemudian coba ini sama apa udah ambil awake jadi kayak sing penyemangat ngejak itu di kelas ITI, tapi untuk publisher info-info ngono ku dhek iku join kelas. Apakah ada hubungan ini dengan ini? Apakah ini dengan ini? Apakah ini melalui ini gitu kan? Nah ini tadi makanya ini yang harus dimunculkan dalam bentuk kalimat gitu ya, hubungan ini. Kalau misalnya ini hubungan dengan ini, apa dasarnya? Sehingga kan ada a priori-nya tadi, ada orang yang berpendapat gitu ya. Ini. Kalau ini ke sini ada yang berpendapat tadi. Nah ini gitu. Ini bahasanya dibalik kayaknya ya. Apakah peneliti guru mau mediasi pengaruh? Ya, boleh saja ini rumusan yang lain gitu ya. Biasanya kan orang-orang kan gini, apakah ada kepemilikan ini dimediasi oleh ikan gitu. Tapi
tapi ini kan kalimat kerjanya gitu ya. Ya silakan, boleh saja, silakan saja. Boleh kok Bu. Yang nggak boleh tadi adalah belum ada penjelas di latar belakang yang ngomong ini loh kaitan-kaitan ini. Gitu loh ya, tadi belum ada. Sampai belum dijelaskan hubungannya. Terus coba, nah nanti di bab 2, coba langsung aja di bab 2. Bab 2 Biasanya ngejaki nek ini. Coba perhatikan yang lain juga. Tadi punyanya Pak Mas Jamjan juga gitu. Agar memudahkan logiknya, coba di atas lagi. Bab 2, setiap bab kasih pengantar sini isinya apa. Ya. Itu sekaligus menggambarkan logika urutan berpikirnya itu bisa kena ya. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih duluan, mana yang lebih gitu ya. Semua dipikirkan. Jadi ini kan masih kayak ini juga kepemimpinan pas sekolah. Terus apa babnya kan nggak tahu gitu. Kalau sudah ada ditunjukkan di awal bab itu kan bisa tahu apa isinya. Itu sekaligus menunjukkan logika kita. Ya. Setelah ini apa? Coba kepemimpinan kelas sekolah. Ada nggak yang menghubungkan variabel-variabel? Terus aja. Terus loh, ini ada kemungkinan tapi tidak sebagai, coba perhatikan nih, ada kepemimpinan kelas sekolah, ada transformasional. Lah yang menjadi subbab itu ya variabelnya tadi kan. Ini kan tadi kan nggak ngomong-ngomong variabel transformasional. Iya. Siap. Iya, tidak sebagai subbab gitu. Nggak tahu isinya kan gitu. Pusing. Loh, ya kalau kamu juduli seperti itu, konsekuensinya harus ada di judul tadi, gitu loh. Enggak usah nih. Iya. Terus makanya. Terus sekarang ini ini juga gitu, nggak usah kayak begini. Relevansi ke kepemimpinan transformasional dalam dunia pendidikan ya sudah jelas lah, nggak usah diomongkan, nggak usah menjadi subbab. Jadi subbabnya itu adalah variabel-variabel yang diteliti dan variabel hubungan antar variabel yang diteliti. Subbabnya bisa nggak usah kemana-mana gitu ya. Terus jalan. Nah ini coba pengertian kompetensi pedagogi. Pengertian tidak harus menjadi subbab. Pengertian itu adalah bagian penjelasan. Yang dimaksudkan kompetensi pedagogi adalah gini-gini, itu adalah pengertian. Nggak usah diberi judul subbab pengertian, nggak usah. Langsung kompetensi pedagogi, bawahi kompetensi adalah kompetensi pedagogi guru. Kan gitu tadi. Atau yang lebih bagus tidak seperti itu, titik-titik kompetensi pedagogi guru. Jadi tidak kompetensi pedagogi, apanya kompetensi tadi gitu, yang diteliti. Nah, gitu. Ya terus, nah ini dimensi kompetensi pedagogi. Nah ini juga gitu. Kalau sudah menjadi rumusan, jadi bab 2 itu sedapat mungkin hampir sama tercakup seperti yang ada di fokus. Nah ini fokus ya, atau di rumusan masalah lingkupnya ya. Jadi ya gitu. Nah terus itu boleh, tapi kayak begini berarti kan ada bab, ada subbab, ada sub-subbab gitu ya. Nah ini boleh ini sebagai sub-subbab kayak gitu. Terus sampai ada nggak yang ngomong hubungan? Terus
Nah ini nggak usah pengertian, nggak usah ini S1 gitu. Malah aku yang tidak buat itu. Nah ini kalau saya ada TPM, nah ini, Lah, nah ini, Saya masih belum nah ini makanya jangan sampai rancu seperti tadi, tumpang tindih tadi. Nah, ini kalau masih ada TPM juga ini, terus saja, nah, terus pentingnya loh. Nah coba perhatikan nih, setelah sampai di sini, kalau sudah terdahulu, oh ini oke. Ah ini bisa masuk di tagnya sana, boleh. Nggak harus sendiri mencari subak, ya. Kalau terdahulu itu masuk di tagnya tuh boleh. Tapi ada juga orang yang punya gaya senangnya, oh dipisah itu boleh saja. Boleh ini sudah banyak stylenya orang. Oke terus coba. Nah, terus. Nah, terus. Nah, saya akan catat. Nah, sampai di sini, sampai di sini. Nah, coba. Sampai di sini kan nggak ada yang ngomong hubungan-hubungan. Ya. Nah, sini. Bagus, justru itu yang diteliti. Itu justru yang lebih aku semakin menjauh darinya. Aku menjauh. Ikut rumus-rumus. Karena menguji hipotesisnya itu tadi. Rumus sekarang ini. Bahwa kepemimpinan ini berhubungan dengan ini sebagai pengaruhnya terhadap kompetensi pedagogi guru. Itu yang harus ada, wajib. Secara tidak hanya secara kontekstual, secara tekstual tertulis jelas. Itu yang bukan nggak ada yang sama sekali. Iya kan? Ya ini tadi, ini bukan dengan ini berhubungan dengan ini. Nah ya itu belum selesai. Belum selesai. Kemudian, nah ini kenapa kemudian penelitian coba? Nggak ada udah penelitian. Yang ada adalah kerangka pikir ini kan tadi sudah dijelaskan yang lalu ya. Jadi latar belakang ini kemudian mengambil ini yang diteliti kan gitu. Nah, bukan yang ini adalah ini konsep di bab 3 ini. Gitu ya. Sudah kan begitu? Iya. Sementara Sudah. waktunya sudah Habis, nggih. Sudah